Assalamualaikum, hai semuanya. Nah, niat hati nggak mau ke pasar ya untuk minggu-minggu terakhir mau lebaran, tapi ternyata mau nggak mau ke pasar juga. Nah, ini tuh beli pete 3 papan 20.000, terus beli santan-santan juga. Jadi ceritanya mah itu baru keinget kalau mau bikin kuah lontong itu versinya almarhumah nenek Uci, yaitu bikin gulai tauco. Jadi mau nggak mau harus ke pasar, dan ini ada beberapa juga untuk bahan-bahan lainnya. Nah, ini mak beli tetelan. Nah, biasanya nenek Uci itu suka bikin tauco itu pakai tetelan daging. Dan ini ada pisang kesukaannya Ade Al. Ini tuh beli 2 sisir, harganya 10.000. Kalau tetelan itu kurang lebih 50.000, itu lebih dari setengah kilo. Kalau untuk santan mah beli setengah kilo itu 3 bungkus. Satu bungkusnya itu harganya 15.000. Jadi 3 itu 45. Dan ada kerupuk 1 kilo itu 20.000. Itu kerupuk biasa aja, karena untuk temen kuah lontong ya. Terus mah beli ini gula aren. Ini tuh 1 kilo 25.000. Ini campur ya, gula batok sama gula aren yang biasa. Terus ini satu tempat yang plastik merah itu ada sawi putih. Ini nggak tahu berapa harganya ya. Pokoknya semuanya itu totalnya kalau nggak salah ingat 80 sekian gitu, nggak nyampe 100.000. Dan ada cabai hijau. Nah, ini seperempat. Terus ini ada tempe 1 papan 6.000. Ini tuh tempenya bagus banget teman-teman, makanya agak sedikit mahal, padet, bagus deh pokoknya. Dan ada buncis, ini beli 1,5 kilo. Memang sengaja agak banyak karena dibagi 2 nanti untuk kuah tauco, kuah lontong tauco, dan kuah lontong yang versinya nggak pedes. Jadi sayur-sayuran dan tanpa cabai. Terus ada labu siam juga. Itu labu siam 1 kilo, harganya nggak tahu berapa mak. Pokoknya satu tempat itu tinggal ngambil aja, mau ini mau itu, nanti ditotalin berapa gitu. Jarang banget mananya karena juga ini pas buru-buru banget. Dan ini ada 1 kilo wortel. Jadi super rame banget ya kemarin itu, hari Minggu terakhir sebelum lebaran. Oh ya, ini juga ada bawang mah beli seperempat. Terus ada cabai hijau, cabai rawit 1 ons. Jadi udah deh, untuk satu tempatnya tadi udah selesai. Sekarang yang bumbu-bumbu giling ini mah beli lagi bumbu untuk bumbu tauco sama untuk bumbu opor. Jadi beli lagi ya, karena kemarin itu cuma beli 1 plastik. 1 plastik itu untuk 1 ayam, sedangkan bapak mertua itu motong ayamnya 2, jadi kurang 1 lagi. Terus itu untuk ungkep ayamnya. Oke, jadi inilah yang dibelanjain minggu ini, dan alhamdulillah udah selesai belanjanya. Jadi tinggal masak-masak lagi. Oke, sekarang mah langsung aja beres-beresin belanjaan ya. Jadi untuk kuah tauco ala almarhumah nenek Uci itu biasanya bahan-bahannya itu nggak boleh di skip ya. Itu pete, itu wajib. Makanya tadi tuh mahal-mahal sengaja dibeli, memang kudu wajib pakai pete. Terus ada cabai hijau nanti diiris-iris. Kalau cabai rawitnya itu nanti digiling barengan sama bumbu halus tadi ya. Jadi tinggal tambahin aja cabai rawitnya, terus pakai tempe sama pakai buncis dan tetelan. Jadi setiap lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, nenek Uci itu selalu masak itu untuk kuah lontong. Jadi yang namanya ciri khas tradisi nggak boleh hilang. Tapi itu yang untuk tauco itu yang makan cuma emak, terus adik sama bapak. Sama ayahku. Dan untuk keluarganya mertua itu sayur-sayur biasa aja, atau kuah lontong yang biasa tanpa cabai. Sayurnya tuh buncis, labu siam sama wortel. Jadi kuah lontongnya ada 2 ya, versi tanpa cabai dan versi yang super pedes banget. Oke, lanjut ini ya, emak motongin ini metikin cabai rawitnya dan motongin atau ngupasin si petenya. Nanti untuk si pete nanti untuk petenya masih simpen di freezer. Untuk cabai itu sengaja nggak dialasi sama tisu, biasanya kan malasin ya, karena ini 2 hari lagi rencananya mau langsung diolah, diiris-iris gitu. Jadi ya udah nggak usah pakai tisu. Sama ya kayak buncis, wortel dan labu siam tadi, itu biarin aja kayak gitu aja dalam plastik, nggak taruh wadah, karena nggak punya wadah yang besar gitu untuk si sayurannya. Jadi ya udah di plastik aja. Kalau untuk lontong mah itu mesen sama ibu mertua, itu tetangga ada jualan, jadi nggak payah-payah untuk bikin lontong.
Nah ini untuk petenya langsung aja ma belah dua gitu, karena biasanya itu ada ulet-uletnya gitu ya. Nah ini juga ada beberapa yang ada uletnya, makanya nih mak potong-potong aja. Dan mohon maaf ya, ini enggak mak bersihin dengan dibuang uletnya gitu loh, tapi langsung dipotong, agak dibuang sedikit gitu ujungnya, karena aku geli orangnya. Mohon maaf ya, jadi ukuran peteknya rada sedikit kecil karena sudah dibuang bagian atasnya. Biasanya bagian atas itu yang ada uletnya. Terus ini mau ngerebus si tetelannya, jadi dipotong kecil-kecil aja karena ini tuh untuk campuran gitu ya, jadi nggak usah besar-besar karena bukan rendang. Di sini mau pakai nggak semuanya ya, ini cuman separohnya, jadi separohnya disimpan aja tanpa direbus, jadi masih mentah gitu. Yang direbus itu sengaja untuk si taucoknya ya, untuk kuah taucoknya. Jadi nanti besok-besok kalau mau masak kuah taucok udah enak, udah direbus gitu, jadi udah lembut. Oke deh, kita rebus dulu dan tunggu sampai matang. Sambil nunggu matang, di sini mau beres-beres dulu. Ini mau singkirin meja-mejanya. Terus tadi mixer sama oven taruh dulu di kamar karena mau pasang lemari yang kemarin baru dirakit. Jadi mau dibor sama Pak Su. Dan di sini juga Ade Al sama Mas Iki itu lagi di tempatnya mertua. Alhamdulillah jadinya nggak ada yang ngerecokin. Jadi bisa beres-beres dengan lancar luncur. Oke, jadi mulai aja ini langsung ngebor Pak Su, dan di situ pasangnya memang agak sedikit ke kiri, ke makan pintu ya, makan jalan pintu gitu. Karena memang kan sebelah kanan itu kan pintu keluar untuk area belakang. Nah, itu juga kalau misalkan kebuka, dia tuh mentok di lemari. Jadi mau nggak mau untuk lemarinya itu agak makan pintu ke sebelah kiri, pintu kamar. Itu pun untuk buka pintu belakang nggak full mentok banget, dia masih rada sedikit ke depan gitu dia, karena masih mentok juga ya, cuman nggak apa-apa deh, masih bisa dibawa jalan mondar mandir, dia nggak ganggu. Oke, udah selesai ngebornya. Nah, di sini Mas sapu terus dipel karena ini debuan ya. Lanjut, abis itu nanti baru pindahin lagi lemarinya ke tempat yang semula.
Oke, nah ini geser-geser. Dan untuk lemari dindingnya, alhamdulillah berdua sama Pak Su aja bisa yang ngangkatnya ya. Jadi emak yang manjat pakai dudukan galon yang dulu, alhamdulillah itu kuat karena itu tuh besi dilas gitu dan besinya tebal, jadi kuat menopang beban emak. Nah ini ya tuh besinya tuh, jadi ini buat manjat-manjat biasanya karena saya nggak punya tangga di rumah, pakai ini aja udah cukup karena plafonnya itu kurang lebih 3 meter gitu ya, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Oke, nah ini ya udah terpasang. Alhamdulillah ya, lemari yang kemarin baru dibeliin sama Pak Su sudah terpampang cantik di dapur emak yang minimalis. Lanjut, ini mau nyetelin si pintunya karena kurang rapet dan kurang pas gitu. Alhamdulillah ya, walaupun ini tuh dapur darurat, sebenarnya ya ruang tengah yang seharusnya untuk ruang keluarga, ruang nonton, tapi dijadiin dapur sementara karena belum punya dana untuk bikin dapur di belakang. Tapi walaupun darurat kayak gini, alhamdulillah nyaman banget di sini tuh ya. Pokoknya senang banget karena sudah lengkap perabotannya, itu mau beli sendiri, mau endorse, alhamdulillah akhirnya punya barang yang cantik-cantik ya, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah aja deh. Jadi kalau misalkan nanti ada rezeki untuk bangun dapur, udah enak ya, udah penuh barangnya. Nah itu untuk isi lemari yang bawah mah pindahin ke bagian atas yang enteng-enteng aja ya, nggak usah yang terlalu berat-berat, nggak usah untuk pecah belah. Ini tuh untuk ini aja, untuk apa, untuk wadah-wadah food container gitu ya, jangan piring gelas yang beling-beling karena takut cepet ambruk. Jadi kita taruh yang ringan-ringan aja. Ma juga mau naruh kayak gula sama minyak sebenarnya, cuman masih ragu, takut, jadi ya udahlah karena minyak dan gula masih cukup di area bawah, lemari bawah, jadi udah taruh situ aja. Ini tuh lemarinya penuh kalau misalkan habis belanja bulanan ya, biasanya mah itu beli ciki-ciki, beli jajanan anak-anak, nah itu yang bikin penuh banget. Makanya alhamdulillah udah punya lemari bagian atas, enak bisa untuk nyimpen barang-barang atau jajanan-jajanan. Oke, nah ini udah selesai beres-beresnya, alhamdulillah ya tuh. Jadi warnanya nggak apa-apa untuk bagian atas, samping dan bawah dan dalam itu nggak full putih gitu ya, hanya pintunya doang yang putih, tapi nggak apa-apa ya. Ini masih satu motif gitu untuk pegangannya tuh ya, itu satu motif. Dan ini dia bagian bawahnya agak sedikit longgar. Nah ini ya, jadi yang berat-berat mah taruh di sini aja kayak blender-blender gitu. Terus ada minyak goreng, gula tuh ya, dan wadah-wadah plastik kayak plastik sampah, terus plastik kiloan, karet, gelang, sedotan. Nah mak taruh di situ karena memang suka banget ngambil-ngambil itu, jadi daripada di atas nanti takut ribet jinjit-jinjit. Jadi ya udah taruh situ aja. Untuk lacinya ini sengaja aduh kotor. Ini sengaja nggak dikutak-katik, biar aja itu untuk mie-mie dan lain-lain sama seperti yang kemarin-kemarin. Oke deh, dan untuk bagian atas nih kita buka. Nah ini dia tuh ya, jadi hanya yang enteng-enteng aja kayak tutup-tutup food containernya, terus food container, dan ini tuh banyak banget ukuran macam-macam dan warna-warni. Sama ya, food container ini juga kalau penuh itu mungkin pada saat hari Jumat sama hari Sabtu. Tapi kalau misalkan hari Minggu pas belanja mingguan nanti kan pada dikeluarin ya, pada dipakai untuk isi kulkas, jadi pada kosong. Dan yang ini sengaja kosong karena biasanya untuk jajanan-jajanan gitu ya, stok bulanan yang ringan-ringan sama tisu. Biasanya kan banyak stok tisu gulung gitu ya, tapi ini lagi kehabisan. Jadi tinggal sisa tisu meja aja. Gitu deh. Dan ada satu lagi PR-nya yang belum, tadi tuh kelupaan di jalan mau beli apa namanya, ini nih buat nyangkutin kabelnya. Nah ini rencananya pengen ditaruh sini gitu loh, jadi nggak ngegawir-gawir gitu. Namanya apa ya, aduh lupa ama juga, pokoknya itulah ya. Nah jadinya itu masih PR, masih bergelantungan. Jadi enak nanti kalau misalkan mau mixer, ngeblender, terus pakai oven listrik itu enak.
dia nggak bergelantungan di situ, dan biasanya kabel oven listriknya tuh nggak nyampe kalau di ujung, jadi mau nggak mau harus di atasnya gitu atau di tengah-tengah lemarinya itu ya. Oke, ini udah jam berapa tuh? Udah jam 3 sore, jadi waktunya mau mandi. Terus mau lanjut ke tempatnya mertua karena mau buka puasa di situ. Oh ya, ini juga tadi yang udah dibelanjain ya, yang udah masuk. Tara, alhamdulillah ya tuh penuh bumbu-bumbu segala macam. Ini tuh untuk di H-1 atau untuk masak-masak lebaran nanti ya. Tuh, jadi penuh banget. Untuk ayam itu udah dimasak sama bapak mertua, jadi masih ada di rumah sana. Karena di sini nggak muat tuh ya, jadi nggak usah dibawa ke sini dulu, emak bilang gitu. Dan di bagian bawah, pokoknya mohon maaf ya kalau berantakan, karena ini memang tuh banyak banget untuk buncis, wortel segala tuh ya. Jadi nggak apa-apa ya, taruh di plastik aja, toh nanti 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian itu udah diolah. Oke deh, jadi udahan dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.